Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya channel Madi Kumis. Bella, para sahabat sekalian, di sini saya membuat biang untuk pembuatan pupuk kompos. Nah, di dalam jerigen itu sudah saya persiapkan 4 liter air kelapa, 4 liter air cucian beras, ditambah gula merah karena berhubung tetes tebunya nggak ada, saya juga nggak beli, jadi saya ganti dengan gula merah saya tambah 3 biji dalam jumlah 10 liter bahan yang saya pakai tadi. Nah, setelah nanti siap semua, baik M4 dimasukkan ke dalam jerigen tadi, dicampur dengan bahan-bahan cucian beras, air kelapa dengan gula itu tadi. Kita simpan selama 10 hari sampai 20 hari. Jadi kapan disimpan sekian lama itu, di dalam jerigen yang sudah dimasukkan M4 nanti itu bakterinya hidup semua, bakterinya jadi semua, sehingga kapan digunakan disiramkan di dalam bahan untuk pembuatan pupuk kompos itu cepat prosesnya. Nah, kita masukkan M4 setengah liter karena kita pembuatan kita cuman 10 liter, jadi kita pakai setengah liter, itu juga sudah cukup. Ini juga nanti jerigennya ditutup dengan rapat sekali biar nggak ada udara masuk, kedap udara, sehingga proses fermentasi M4 dalam bahan-bahan tadi cepat dan berhasil. Yalah, para sahabat sekalian, kita simpan dulu jerigen, kita tutup rapat, kita amankan selama 10-20 hari hingga nanti siap untuk dicampurkan dengan bahan-bahan untuk pupuk kompos. Atau kulit kopi, nanti kita fermentasikan dengan M4 yang sudah difermentasi, campuran air beras, campuran gula merah, campuran air kelapa, ditambah dengan biangnya adalah M4. Air ini M4 atau campuran dari air kelapa dengan air beras dengan gula merah dengan M4. Kenapa saya pakai gula merah? Karena tetes tebunya belum beli. Jadi kita campur dulu di dalam air. Nah, sahabat, woi, baunya kayak tape. Inilah air kelapa, gula merah dengan air beras yang sudah saya campur dengan M4. Ini sudah, kalau nggak salah, sudah saya diamkan selama kurang lebih 20 hari. Jadi airnya kayak gini. Ini juga nanti kita aduk dulu. Kalau sudah dikasih air beras ini kita aduk. Kalau sudah dikasih, kita aduk-aduk. Biar merata.
ini M4 yang sudah digunakan dan hasil fermentasi kayak gini. Baunya persis seperti tape masak, tape matang. Ini artinya apa? Proses yang telah dijalani selama 20 hari berarti sifatnya bagus. Ini nggak banyak kok para sahabat sekalian, campurannya air beras. Kalau kita buat 20 kilo atau 10 liter atau 20 liter paling-paling ya, kalau 10 liter kita maunya. Air berasnya jangan nggak nyampe sekitar 4 liter. Air kelapanya 4 liter 3 liter. Sisanya biar genap 10 kilo kita campur air putih. Kalau nggak ada tetes gula tebu, kita pakai gula merah. Nah, baru kita kasih M4. Kalau 10 liter pembuatan, paling-paling kita butuh M4 setengah liter. Jadi M4 segini ini kita pakai cuman separuh. Ini kan jumlahnya 1 liter. Nah, itulah cara-cara kita gunakan untuk membuat bokasi atau pupuk kompos rumahan. Nah, ini berhubung ada kulit kopi yang baru saya giling tadi, ini kulitnya daripada mubazir, saya buat pupuk kompos. Baiklah, itulah para sahabat sekalian, semoga terinspirasi untuk pupuk kompos rumahan. Kita bisa digunakan untuk apa nanti penanaman cabai, apa yang kita gunakan untuk di rumah apa di pot. Bila perlu kalau skalanya besar banyak kita pakai ke kebun ya, untuk pupuk kopi macam-macam. Baiklah, video berikutnya saya ambil gambarnya nanti bokasi atau pupuk kandang yang sudah jadi. Terakhir yang kita lakukan adalah penyiraman dan penutupan. Mungkin kenapa banyak airnya, karena sifatnya kalau kulit kopi ini susah tembus air. Jadi hasil fermentasi dari materi barang-barang tadi, bahan-bahan tadi kita siram aja, kita basahkan. Nah, sudah itu kita tutup. Sahabat sekalian, nah inilah bokasi atau pupuk kompos yang saya buat kurang lebih hampir 1,5 bulan yang lalu.
Bahannya sama, prosesnya sama, cara-caranya juga sama. Ini juga dari bahan kulit kopi. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, ini 1,5 bulan yang lalu, melalui fermentasi yang saya buat tadi, dan juga sudah menghasilkan kayak gini. Nah, ini pupuk kompos yang cukup bagus juga, bisa kita pakai. Nah, kemarin saya membuat sekitar 3 kuintal lah kulit kopi kering itu, saya buat dengan cara-cara seperti tadi. Baiklah para sahabat sekalian, para petani, semoga kita mengurangi pembelian pupuk, karena pupuk juga mahal. Kita cari alternatif lain melalui skala rumahan, kita buat secara sederhana di rumah. Mudah-mudahan bersyukur juga nanti kalau kita bisa buat usaha sama diperbanyak, diperbesar, akhirnya apa? Kita bisa memupuk kebun kita. Jadi kita tidak membeli lagi melalui pupuk kimia. Baiklah para sahabat sekalian, semoga terinspirasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.